يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus tentang sifat dengki dan cara menyembuhkannya. Ya, judulnya jangan dengki. Dengki atau iri itu kan ringkasnya gitu ya. Ringkasnya nggak suka orang lain dapat nikmat. Betul ya? Siapa yang pertama kali punya sifat dengki? Kalau kita baca sejarah jagat raya. Sejarah jagat raya. Malaikat nggak punya sifat dengki. Makhluk-makhluk tempo dulu nggak punya sifat dengki. Kapan sifat dengki itu ada? Ternyata penyakit tertua di jagat raya adalah sifat dengki. Dan pelaku pertamanya adalah iblis. Karena iblis gak terima kok kakek kita, mbah buyut kita yang paling afdol, ya Mbah Adam alaihissalam, kakek kita semua itu, beliau itu kok diistimewakan sampai-sampai malaikat semua suruh sujud. Iblis gak terima, gak seneng. Kok dia yang dapat bukan aku? Itu dengki. Makanya muncul rasa sombong setelah itu. Aku lebih baik dari dia. Tapi awalnya apa? Awalnya gak suka. Baru pernyataan aku lebih baik dari dia. Dengki ini penyakit yang paling tua. Makanya iblis berjuang. Gimana caranya Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Dikira iblis dikeluarkan dari surga, itu hasil daripada iblis berhasil mengerjai Nabi Adam alaihissalam. Ternyata memang itu rencana Allah agar Nabi Adam naik pangkat menjadi khalifah di muka bumi. Iblis semakin sakit hati. Udah tak keluarin, ternyata aku yang bantu dia ya jadi khalifah. Ternyata aku yang bantu dia jadi khalifah di muka bumi. Kakek kita Nabi Adam alaihissalam. Nah, ikhwani rahimakumullah, syaratnya kita dapat nikmatnya jannah, nikmatnya surga, yaitu gak ada iri dan dengki. Kalau udah gak ada iri dan dengki, gak ada benci. Dengki itu gak enak loh. Orang yang dengki, orang yang iri itu gak pernah bisa bahagia dengan apa yang dia miliki. Kenapa? Hidupnya mikir orang lain terus. Betul ya? Hidupnya mikir orang lain terus. Kok dia dapat ya, kok dia ya, kok dia. Kenapa bukan aku? Itu orang dengki, sehingga hidupnya nggak mungkin pernah bisa bahagia. Tapi orang yang nggak dengki akan nikmat terus. Seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk kita ikrarkan tiap pagi dan sore, disuruh ikrar itu ya. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin au bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika laka falakal hamdu walaka syukru ala dzalik ya Allah. Allahumma, duhai Allah, siapapun, atau kalau kita terjemahkan bebas, duhai Allah, ma asbaha bin ni'matin, nikmat apapun yang kudapat di pagi hari ini, atau kalau kita baca sore, nikmat apapun yang kudapat di sore hari ini, au bi ahadin min khalqik, atau nikmat apapun yang diperoleh oleh makhlukmu yang manapun, ciptaanmu yang manapun, faminka wahdak, dari kamu semata ya Allah, enggak ada yang lain. La syarikalak,
Gak ada yang lain yang bisa ngasih nikmat. Yang ngasih nikmat itu hanya Engkau ya Allah. La syarikalak. Karena itu ya Allah, falakal hamdu ala dzalik. Karena itu aku turut berbahagia dan kuucapkan terima kasih karena udah ngasih aku nikmat dan udah ngasih makhluk-makhlukmu nikmat. Berarti kalau orang yang bisa syukur itu hidupnya enak atau enggak enak? Lihat tetangganya bisa beli mobil, alhamdulillah iso tuku mobil. Kang Anton misal. Ya, alhamdulillah Ustaz Is rapi, Masya Allah. Enggak tahu Is yang mana loh yang enggak tahu. Misal gitu ya, ikut bahagia. Lah kok ini dengar ada berita temennya itu ngasih undangan pernikahan, dia belum nikah. Kalimatnya kok dia lagi. Padahal kemarin dia baru jadi duda, sekarang udah nikah. Aku yang masih jomblo kok gak laku-laku. Dia lagi. Gak seneng lihat orang lain mendapatkan nikmat. Ini ngeri. Naudzubillah min dzalik. Tapi kalau hidupnya bisa lihat nikmat, enak itu. Enak epol. Lihat temennya dapat nikmat ini ikut senang. Dapat nikmat ini ikut senang. Sehingga hidupnya lihat orang itu senang terus. Lihat orang senang. Ini lihat orang dapat duit, kecut dia. Kok gajinya munggah deh, aku gak ya. Kok gajinya dia naik ya, aku kok gak naik-naik ya. Ini pasti ada main di belakang, ini pasti. Oh itu pimpinan begini, uripe ruwet ngurusi uang wae. Betul ya? Enggak urusan mau benar mau salah yang dia sampaikan, tapi ini hidupnya dilandasi dengan rasa tidak suka orang lain dapat nikmat. Lain kalau orang yang suka, alhamdulillah gaji dia naik, mudah-mudahan aku juga nyusul, kan boleh kalau gitu ya. Mudah-mudahan aku juga nyusul. Senang ini namanya dengan nikmat yang diperoleh siapapun dari hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ma asbahabi min ni'matin. Dan ini adalah cara mengobati penyakit dengki. Ya, cara mengobati penyakit dengki. Latihan, ikut seneng, orang lain dapat seneng. Bu, kalau suaminya seneng, ibu ikut seneng enggak? Bu, kalau suaminya dapat kesenangan, ibu ikut senang enggak? Senang kok Pak? Kalau Bapak senang, ikut senang kok Pak? Ibu, jadi kalau Bapak senang, ibu ikut? Alhamdulillah. Jangan mikir aneh ya Bu. Pokoknya kalau Bapak senang, ibu juga ikut? Senang. Sekarang nanya sama Bapak-bapak. Kalau para istri berbahagia, Anda ikut bahagia enggak? Nah bahagianya kebanyakan istri itu kalau saldonya ditambah. Jadi kalau Anda menguras saldomu untuk istrimu demi melihat dia bahagia, apakah kau juga ikut bahagia? Ini yang mudah sebetulnya, hal yang mudah. Ilmu terapan tiap hari tinggal kita latihan. Gimana ya, saya lihat dia senang, saya ikut senang. 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 Enggak ada dengki sama orang lain. Itu dulu cita-cita saya, pengen buat ya perkampungan model begitu. Judulnya, dengki iri dilarang masuk. Asik ya? Teken kontrak perjanjian. Jadi kamu ada dengki, otomatis kamu minggato. Ya, otomatis itu rumah kamu menjadi apa namanya milik warga. Tanda tangan begitu. Wah, itu kalau terwujud, masya Allah itu. Itu begitu sholat berjamaah, Allahu Akbar. Imamnya siapapun melu seneng kabeh. Oh dia jadi imam, masya Allah. Orang model kayak ngono lagi deh. Masya Allah. Satu kampung ini ya, satu perumahan. Ya. Ada tonggone dadi imam, lah kok sing liyane dadi ngamuk. Kok dia? Aku udah 20 tahun sholat di masjid ini, enggak pernah dijadikan imam. Dia anak baru kemarin. Modal pegang tasbih, dipilih jadi imam. Mestinya ya alhamdulillah. Kenapa? Enggak capek. Karena jadi imam itu capek. Betul kan ya? Imam harus standby 5 waktu. Kalau kita enggak jadi imam kan bebas, betul ya? 5 waktu bisa pilih di mana-mana gitu ya. Tapi kalau jenengan ngimami satu masjid kan 5 waktu harus ada di masjid itu. Bayangkan gitu ya, zuhur keluar, habis zuhur keluar, asar udah balik. Ngimami asar, masuk mall,
10 menit lagi adzan asar, gak sido mlebu. Keluar lagi. Gara-gara jadi imam masjid. Maka kalau ada temanmu dipilih jadi imam masjid, kamu ngucap alhamdulillah, turut berbahagia. Turut berbahagia. Jangan iri, jangan dengki. Ini banyak kasus tuh di kampung ya, di kantor, kemudian di perumahan. Ya, yang semacam ini nggak sadar ya, sebetulnya kita lagi dididik setan bersifat dengki. Naudzubillah min dzalik. Bu, Ibu, nanya ya Bu ya, tolong dijawab di hati masing-masing, gak usah diucapkan. Ibu kalau lihat ada temennya beli tas baru harganya 20 juta. Ikut senang atau ngerasani? Gak usah dijawab. Gak usah dijawab. Ikut senang atau ngerasani? Gak usah dijawab. Kalau gak ikut senang, komentar macam-macam, itu gak disadari dalam hati ada dengki. Bojone bar mati. Bojone bar mati. Gak duwe warisan. Kok saiki tasih 20 yuta. Oh ya ketoke gitu ya. Nah, itu kalau ngomong sendiri namanya prasangka buruk. Diomongkan ke orang lain jadinya fitnah. Fitnah muncul dari sifat dengki. Naudzubillah min dzalik. Nah, yang begini-begini loh yang menyebabkan tidak masuk surga, kan ngeri. Makanya konsep Majelis Ar-Raudhah teklekan hati minggato. Kita di sini nggak mau teklekan hati. Kita di sini pokoknya sama temennya ya. Sorry bro, ya. Maafkan bro. Oke, lanjut gitu kan. Teman satu lagi nyiram pure ngono ya. Alhamdulillah seger bro. Lanjut. Enak di sini. Bahasa apa lagi bahasa kabeh ngono. Aduh, ruwet men. Urip kok ruwetnya luar biasa. Enak aja gitu loh ya, dibuat enak. Ya kita enggak minta diuji, enggak minta disakiti, enggak minta dihina dan selalu jaga diri. Tapi kalau terjadi yang semacam itu, enggak usah tuh musuhin orang. Enggak usah benci sama orang. Karena benci itu hanya akan menyakiti diri sendiri. Jelas semuanya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Dalam kajian ini, Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus memberikan kita penjelasan tentang sifat tercela yang pertama kali muncul di jagat raya, yaitu sifat iri dan dengki. Sebagaimana kita ketahui bahwa iri dengki itu adalah salah satu sifat tercela yang muncul dalam hati ketika melihat saudara atau teman atau tetangganya mendapat satu nikmat. Dalam hati merasa berat dan seakan-akan tidak rela ketika nikmat tersebut didapat orang lain. Contohnya iblis yang iri dan dengki kepada Nabi Adam alaihi salam ketika Nabi Adam diberi pangkat yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Lantas bagaimana cara melatih hati agar tidak timbul rasa tersebut? Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus memberikan kita kiat-kiat agar sifat tersebut tidak muncul dan mengakar dalam diri kita. Di antaranya melatih diri kita untuk senang ketika ada saudara atau teman atau tetangga mendapat nikmat, dan melatih diri untuk melihat bahwa yang memberi nikmat tersebut
hanya Allah Ta'ala. Orang yang hidupnya iri dan dengki tidak akan pernah tentram dan selalu gelisah karena diselimuti oleh kebencian. Semoga kita bisa memahami dan senantiasa mengamalkan dari apa yang telah beliau sampaikan. Semoga segala hajat baik kita dan saudara seiman kita segera dikabulkan, segera diwujudkan oleh Allah Ta'ala, dan semoga hidup kita berkah, dipenuhi dengan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.